Selamat malam, salam sejahtera buat para sahabat GPIB dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya Pendeta Ananda Septondi Pasaribu dari Biro Penerbitan GPIB mengajak kita semua para sahabat GPIB untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam istirahat kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih karunia dan yang memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini sehingga kami boleh jalani seluruh tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, dan biarlah semuanya itu Tuhan berkati. Sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan dan menghayati kebenaran firman. Mampukan kami untuk memahami dan juga menjadi pelaku firman Tuhan hanya oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang dicurahkan, yang melingkupi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Para sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita renungkan diambil dari Mika pasal 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Mika pasal 5 ayat 9 dan yang ke-10 yang mengatakan demikian, maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu, aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan melunturkan segala kubumu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini memasuki masa atau minggu Advent yang kedua. Di dalamnya tentu kita memang menantikan atau sangat mengharapkan kehadiran Sang Juru Selamat yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Bacaan kita dalam Mika pasal 5 ayat 9-10 ini adalah bagian dari nubuat Nabi Mika kepada bangsa Israel yang pada waktu itu memang mengalami suatu tekanan atau dalam penderitaan yang begitu berat, ya, oleh karena dikuasai oleh Asyur yang memang melakukan tindakan-tindakan yang menekan, yang membuat orang-orang Israel mengalami penderitaan yang hebat. Nah, di dalam segala penderitaan atau di dalam situasi yang sulit yang dialami atau yang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu, disinilah kemudian Nabi Mika menubuatkan bahwa akan adanya seorang penyelamat penolong yang akan membebaskan. Dan bagaimana kemudian dalam bacaan kita ayat yang ke-9, pertolongan atau juga penyelamatan yang akan dilakukan sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang ke-9, maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kuda dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Yaitu bagaimana Allah akan bertindak. Allah akan melakukan sesuatu untuk umat-Nya, yaitu memberikan satu pertolongan atau bagaimana umat akan dibebaskan. Dan tentu ini bukan sesuatu yang mudah, ya, atau dapat dipahami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Karena bagaimana mungkin, ya, Asyur dengan segala kekuatannya, dengan segala kehebatannya yang dilambangkan atau yang disimbolkan dengan adanya atau banyaknya kereta kuda, ya, atau bagaimana kekuatan tentara atau militer dengan segala kelengkapannya, sebenarnya sesuatu yang sulit atau tidak mudah untuk bisa dikalahkan atau ditaklukkan. Dan
bagaimana kemudian dapat membinasakannya. Nah, tentu disinilah kemudian disampaikan di dalam nubuat Mika ini bahwa oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena tangan Tuhan sendiri yang akan melawan, yang akan melenyapkan musuh-musuh umat Allah atau Israel. Dan disinilah kemudian dikatakan juga bagaimana mereka juga diharapkan supaya benar-benar bersandar, supaya benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam situasi atau keadaan yang sulit yang mereka hadapi. Karena memang bisa saja mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami keraguan, mereka merasakan bagaimana ketidakmungkinan mereka dapat keluar dari situasi yang sulit itu. Nah, disinilah kemudian lewat nubuatnya bagaimana Mika meyakinkan bahwa pertolongan Tuhan itu memang nyata dan juga akan dinyatakan tepat pada waktunya atau pada saatnya yang akan diberikan kepada umat Tuhan. Sebagaimana yang kita juga yakini bahwa pertolongan Tuhan itu atau kehadiran Tuhan yang menyelamatkan dan yang membebaskan itu kemudian yang diwujudkan atau bagaimana nubuat ini kemudian dapat diwujudkan lewat kehadiran Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Yesus yang hadir itu untuk kemudian menjadi pemimpin atau seorang gembala yang baik, tetapi juga yang akan membawa kebebasan, yang akan membawa kelepasan bagi umatnya, yaitu dengan segala kekuatan dan kuat kuasanya dan juga pada saat-saat yang tepat. Nah, disinilah kita juga mau menghayati, mau memahami sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan ini juga menjadi sesuatu yang terkait atau yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana firman Tuhan ini diwujudkan lewat kehadiran Tuhan Yesus, lewat kedatangan Tuhan Yesus yang juga menjadi gembala atau juga yang membebaskan dengan segala kuasanya dan yang memberikan bahkan keselamatan kepada kita. Nah, inilah yang memang juga menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada saat ini. Ya, di tengah-tengah keraguan kita, di tengah-tengah ketidakpastian yang kita hadapi pada saat ini, disinilah kita melihat bagaimana nubuat yang disampaikan kepada umat kemudian itu dapat diwujudkan atau dapat terwujud dalam kehidupan umat, demikian juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Yaitu untuk senantiasa menantikan bagaimana pertolongan itu hanya datang dari Tuhan yang memberikan kelepasan dan akan menjadi gembala yang akan memimpin kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita, ya, bagaimana kita memang hanya benar-benar mau mengandalkan Tuhan, ya, di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, ya, dan dengan keyakinan dalam diri kita yang mengatakan bahwa hanya Dia yang akan bisa dan dapat atau mampu memberikan pertolongan, bahwa hanya Dia yang bisa memberikan kelepasan kepada kita di tengah-tengah setiap kesulitan, di tengah-tengah segala keraguan kita, di tengah-tengah segala ketidakpastian dalam hidup ini. Disinilah kita kemudian meyakini bahwa pada saatnya atau pada waktunya Tuhan akan menyatakan seluruh kasih-Nya untuk membebaskan kita.
untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan suatu kelepasan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta adik-adik dan sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki istirahat kita pada malam hari ini dengan keyakinan dan dengan penyerahan diri, bahkan juga dengan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan yang terus memang mengandalkan dan yang meyakini akan kasih dan pertolongannya yang hadir dan yang akan diberikannya kepada kita dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, marilah kita bersama-sama berdoa dan kita bersama-sama dalam satu persekutuan untuk memohon kasih Tuhan di dalam doa kita. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan lewat kebenaran firman, yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan kelepasan, yang akan memberikan kebebasan kepada kami di tengah-tengah berbagai pergumulan atau kesulitan yang kami hadapi. Biarlah kami tetap berpegang kepada keyakinan kami bahwa Tuhanlah yang hanya akan mampu menolong dan memberikan kekuatan dan bahkan kelepasan di dalam kehidupan kami. Biarlah ini memberikan keteduhan, ketenangan di dalam istirahat kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau bersama-sama dengan kami, dan esok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kasih yang daripada Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu di dalam kehidupan mereka untuk boleh menikmati damai sejahtera Tuhan, untuk dapat menikmati kasih karunia Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang dijalani. Kami naikkan syukur kepada Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami mau mengalaskan doa kami ini seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam merenungkan firman Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.